Hello everyone, welcome again to my channel. Terima kasih banget buat kalian yang udah ngeklik untuk nonton video ini. Kali ini aku akan bahas film yang sangat menarik lagi. Kenapa menarik? Karena film ini mirip banget dengan pandemi yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, ini mirip banget dengan pandemi corona. Kira-kira film apakah ini? Film ini berjudul The Flu. Film ini adalah film buatan Korea yang tayang pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Kim Sung-soo. Buat kalian yang udah penasaran, langsung aja kita bahas. Pada scene pertama, kalian akan melihat truk kontainer pengangkut barang yang diisi oleh sekelompok manusia dari Filipina. Mereka hendak menjadi imigran ilegal di Korea. Ya, mereka telah dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di Korea seperti contohnya para TKI. Terlihat ada satu orang yang batuk di dalam truk itu, tapi sepertinya bukan penyakit yang berat. Oleh karena itu, mereka tetap berangkat ke Korea. Selanjutnya, kalian akan melihat para tokoh utamanya yang bernama Kim In-hee dan Kang Ji-go. In-hee mengalami kecelakaan pada waktu itu, dan itulah kali pertamanya ditemukan oleh lawan mainnya yang adalah seorang petugas pemadam kebakaran bernama Ji-go. Ji-go adalah orang yang menyelamatkan In-hee. Ji-go langsung terpana karena kecantikan In-hee. Ji-go pun merasa sedih karena In-hee tidak mengucapkan terima kasih setelah ditolong olehnya. Tetapi tak lama kemudian In-hee mencarinya lagi. Ji-go sudah terlanjur berbunga-bunga, tetapi In-hee hanya meminta tolong untuk mencarikan tasnya yang hilang karena kecelakaan tersebut. Scene pun berganti di mana ada dua orang asing yang hendak membuka sebuah kontainer. Ternyata mereka adalah supir truk kontainer tersebut. Setelah kontainer terbuka, ternyata orang-orang Filipina yang berada di situ telah meninggal. Tetapi masih ada satu yang selamat. Supir itu pun membawa pergi satu orang yang selamat. Namun, orang yang selamat itu pun bisa kabur ketika mereka sedang parkir untuk beristirahat. Sementara supir satunya telah merasa tidak enak badan dan ada yang aneh di badannya. Supir itu pun akhirnya pergi ke apotik untuk mencari obat flu. Tetapi akhirnya ia muntah darah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. In-hee yang ternyata adalah seorang dokter merasa sedih karena kehilangan berkas disertasinya yang berada di dalam tas. Untunglah Ji-go tetap mencarikan tasnya karena ia ingin memenangkan hati In-hee. Disitulah Ji-go pertama kalinya bertemu dengan Mire, anak In-hee, karena Mire menelepon ponsel In-hee yang tertinggal di dalam tas. Ji-go pun segera menghampiri Mire. Di situ Mire belum percaya jika Ji-go adalah orang baik. Dan ia pun tidak mau diantar pulang oleh Ji-go, melainkan langsung meminta tas ibunya tersebut. Tidak lupa, Mire juga meminta nomor telepon Ji-go untuk ibunya. Sesampainya di rumah, In-hee begitu senang ketika anaknya memberikan kembali tasnya yang hilang tersebut. Tetapi tiba-tiba dia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan ada pasien darurat. In-hee pun menitipkan Mire kepada ibunya dan ia bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit tersebut ada seorang pasien yang terkena virus, tetapi belum diketahui virus apa. Ternyata pasien tersebut adalah salah satu supir yang membawa imigran Filipina tersebut. In-hee pun mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah virus sejenis flu burung yang gampang sekali menular. Ketika para dokter menggeledah isi tas supir tersebut, ia menemukan HP yang berisi rekaman video ketika supir tersebut merekam para imigran gelap yang telah mati. Kemudian ia pun menanyakannya kepada supir satunya lagi letak keberadaan kontainer tersebut, karena kemungkinan virusnya menular dan bisa berbahaya. Tetapi supir itu pun malah langsung menuju tempat supir satunya lagi dirawat dan malah ingin membunuhnya. Scene berganti ke Mire, anak In-hee yang ingin memberi makan kucing jalanan kesayangannya. Tak disangka di situ ia bertemu dengan satu imigran dari Filipina yang selamat tersebut. Pria itu bernama Mongsai. Mire yang baik hati pun memberikan makanan itu kepada Mongsai. Mongsai adalah pria yang baik karena ia selalu menjaga jarak dengan Mire dan selalu menutup mulut ketika ia batuk.
Ketika Mire pergi mencari orang untuk menolong Mongsai yang sedang kesakitan, Mongsai pun menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Di situ ternyata Mire mengajak Jigo untuk mencari Mongsai, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Sementara itu di rumah sakit semakin banyak korban berjatuhan dengan gejala virus yang sama yang dialami supir truk tadi. Polisi juga bertugas untuk mencari kontainer yang berisi mayat imigran gelap tersebut. Akhirnya setelah ditemukan, mereka pun langsung membakar kontainer tersebut. Tim dokter dan pemerintahan mulai mengadakan rapat untuk berdiskusi tentang virus mematikan yang menyebar dengan cepat. Dokter mengatakan bahwa ini adalah penyakit pandemi yang jika menyebar bisa berdampak amat besar. Kepala dokter menyarankan agar kota Bundang dibakar, karena pada waktu itu virus hanya menyebar di kota Bundang dan belum sampai ke kota lainnya. Tetapi tentu saja pemerintah tidak setuju. Kemudian secara tak terduga, Inhe pun datang dan mengatakan bahwa ada yang selamat dari kontainer tersebut. Scene lain pun menunjukkan kecelakaan beruntun yang terjadi di jalanan karena mulai banyaknya korban berjatuhan yang terinfeksi virus tersebut. Sementara itu, Mire yang awalnya sedang berjalan-jalan dengan Jigo jadi mengantuk, dan Jigo meninggalkan Mire di sebuah bangku untuk menolong orang yang hendak jatuh dari eskalator. Oleh karena itu, Jigo pun kehilangan Mire. Tim dokter dan para pejabat pemerintahan sudah mulai panik dan ingin segera melarikan diri keluar kota. Tetapi Inhe harus mencari anaknya terlebih dahulu. Jigo merasa sangat bersalah karena telah kehilangan Mire. Tetapi akhirnya Jigo dan Inhe pun bisa menemukan Mire di salah satu supermarket. Saat Inhe hendak naik ke helikopter untuk pergi ke Seoul, tiba-tiba anaknya terbatuk dan oleh karena itu, ia dan anaknya tidak diizinkan untuk menaiki helikopter. Kemudian ia pun dikarantina di Bundang bersama warga lainnya. Di tempat karantina itulah ia bertemu lagi dengan Jigo. Kondisi di tempat karantina tersebut langsung dipisahkan antara yang terinfeksi dan yang masih sehat. Tanda-tandanya adalah memiliki gejala batuk dan flu dan juga terdapat bercak-bercak merah di badan. Inhe pun melarang Mire untuk batuk. Inhe segera mengecek tubuh Mire yang ternyata mulai mengeluarkan bercak merah. Ia merasa sangat sedih dan tidak mau berpisah dengan anaknya. Tentara yang sedang berkeliling berjaga di tempat karantina pun akhirnya menemukan Mongsai. Mongsai di sini sangat penting karena ia adalah satu-satunya korban selamat. Itu berarti dia memiliki antibodi terhadap virus tersebut. Oleh karena Mongsai telah ditemukan, dokter lain pun mencari Inhe untuk mulai membuat serum antibodi penawar virus. Suatu ketika ada laporan bahwa warga dengan nomor 2966, yaitu nomor Mire, telah terinfeksi virus. Mire hendak tertangkap, tetapi kemudian Jigo mengganti nomornya dan mengaku memiliki nomor 2966. Di lain sisi, Presiden Korea sedang berseteru dengan Perdana Menteri dan juga utusan PBB. Presiden Korea ingin warga yang tidak terinfeksi untuk diselamatkan dan dibawa ke kota lain, tetapi Perdana Menteri serta perwakilan PBB yang diutus untuk mengurus pandemi di Korea pun tidak setuju akan hal itu. Mereka tetap ingin seluruh warga Bundang dimusnahkan. Inhe secara diam-diam membawa anaknya untuk diobati. Ia ingin menyuntikkan darah Mongsai yang berisi antibodi ke tubuh anaknya yang sedang sekarat. Saat ia sedang menyuntikkan darah Mongsai ke anaknya, tiba-tiba ia ketahuan dan ia pun segera dipisahkan dari anaknya. Mire pun dibawa bersama orang-orang yang telah positif terinfeksi virus H5N1, nama virus itu. Pemerintah ternyata berbohong. Mereka tidak merawat orang-orang yang telah terinfeksi, melainkan membiarkan mereka hingga mati, kemudian membungkus mereka dan membakar mereka. Bahkan ada yang masih hidup kemudian dibakar hidup-hidup. Kemudian ada salah satu tentara yang sedang berjaga melihat korban-korban positif dan tanpa sengaja di situ ia menemukan ibunya. Ibunya menjadi salah satu korban yang positif. Tentara itu pun tidak mau ibunya dibuang dan dibakar hidup-hidup. Oleh karena itu ia mencoba untuk membawa ibunya keluar dengan dibantu oleh temannya.
Di situ, tentara itu mengatakan hal yang sebenarnya kepada masyarakat, yang membuat para masyarakat pun akhirnya panik dan ingin menyelamatkan anggota keluarga mereka yang terjangkiti. Jigo dan In-hye juga berusaha keras mencari Mire. Jigo mencari Mire di atas tumpukan mayat, dan akhirnya Jigo dapat menemukan Mire karena HP Mire berdering. Karena mengetahui kebenarannya, masyarakat Bundang pun mulai banyak yang keluar ke jalan karena merasa dibodohi. Masyarakat Bundang pun berperang melawan pemerintah, tetapi pemerintah dengan kejam malah menembaki mereka satu persatu. Presiden Korea sangat tidak terima dan mencoba menentang, tetapi ia dihalangi oleh Perdana Menteri dan utusan PBB. Ternyata Mire berhasil sembuh dari virus tersebut karena antibodi dari darah Mongsai. Jigo pun ingin menolong warga lain yang terluka parah, oleh karena itu ia menyuruh Mire untuk bersembunyi dan memberikan walkie-talkie yang Mire bawa sebelumnya di tempat karantina untuk berkomunikasi dengan ibunya. In-hye mencoba memanggil Jigo di walkie-talkie, tetapi dia malah mendengar jawaban dari Mire. Mengetahui anaknya masih hidup, dia pun amat sangat bahagia dan ingin segera menolong anaknya. In-hye mengatakan kepada pemerintah bahwa Mire memiliki antibodinya karena ia telah sembuh. Tetapi pemerintah tidak percaya. Saat mereka hendak bertemu, tentara pun mulai menembak dan satu peluru bersarang di lengan In-hye. Presiden Korea sangat geram dan sedih melihat semua itu. Tetapi utusan PBB tetap ingin memusnahkan mereka. Utusan PBB itu pun bahkan ingin mengirim gencatan senjata dengan pesawat tempur yang diam-diam telah dipersiapkannya. Presiden Korea pun tidak mau kalah. Ia berkata akan menembak dan menghancurkan pesawat tempur tersebut jika mereka tidak mau mundur. Akhirnya, dengan amat sangat terpaksa melihat keseriusan presiden, utusan PBB itu pun memerintahkan pasukan pesawat tempur untuk mundur. Finally, warga Bundang pun diselamatkan karena antibodi telah ditemukan. What a movie! Benar-benar film yang menarik dan menyentuh hati. How was it, do you think, guys? I hope you enjoy it. Menurutku film ini benar-benar menyentuh dan bagus banget pesannya. Oke, semoga kalian suka. Jangan lupa di like dan di komen. See you on my next video. Bye-bye.